pagi ini Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bahwa kami terus tenggelam tinggal diam di hadirat-Mu. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya setiap kami sungguh menjadi murid yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang terus hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom sudah dikasih Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan hari ini, Tuhan tuh berbicara tentang murid dalam kualitas seorang penyembah. Tuhan itu mau kita menjadi murid. Tapi murid yang seperti apa? Apa karakter murid? Sesuai dengan DNA dari gereja yang Tuhan percayakan kepada Pak Niko merintis sekian banyak lalu, kemudian Tuhan mulai mengutus hamba-hambanya membuka cabang, termasuk hambanya almarhum kita kasih Pak Yupo, yang kemudian membangun gereja ini. Saudara, DNA yang Tuhan berikan itu adalah pemulihan Pondok Daud. Yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang mengerti katakan amin. Karena itu ini menjadi karakter. Kita suka memuji menyembah Tuhan. Saya bersyukur kita jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, saya mau katakan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Ada kuasa. Karena itu saudara, tidak salah kalau Tuhan berikan ini menjadi DNA daripada gereja kita. Sebab Tuhan mau kita semua menjadi murid-murid yang adalah penyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat pujian penyembahan kita itu penuh kuasa? Yang membuat pujian penyembahan kita penuh kuasa itu bukan suara yang bagus, bukan lagu yang bagus, musik yang keren, ya, wah performance yang bagus, ditambah mungkin ada karena ada lightingnya, wah sound systemnya bagus. Saudara dikasih Tuhan, kuasa dalam pujian dan penyembahan kita itu bukan bergantung kepada apa yang kita lihat, kita dengar. Tapi saudara dikasih Tuhan, kuasa dalam pujian penyembahan itu memang Tuhan sudah berikan. Yaitu ketika anak-anaknya dengan tulus, dengan iman memuji menyembah Tuhan. Saudara, pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Pemazmur berkata begini. Dari mulut bayi-bayi. Nah ini dia, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan. Ada kuasa, ada dasar kekuatan untuk mengalahkan musuh, untuk membungkam segala musuh. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang dimaksud pemazmur ini dengan dasar kekuatan? Saudara, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pada satu ketika, Tuhan itu menyingkapkan apa yang dimaksud dengan dasar kekuatan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-21, kita baca yuk sama-sama. Matius 21 ayat yang ke-16. Ya.
Lalu berkata, ya sama-sama 3, 4. Lalu mereka berkata kepadanya, kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, Tuhan katakan, engkau, Tuhan itu telah menyediakan puji-pujian. Apa yang dikatakan pemazmur tadi sebagai dasar kekuatan, itu adalah puji-pujian. Saudara dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan itu memuji Tuhan, ketika umat Tuhan itu meninggikan Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan, itu yang akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang membuat pujian penyembahan kita itu berkuasa? Saya mau mengajak kita merenungkan sama-sama supaya kita bisa mempraktekkan memuji Tuhan dengan benar. Saudara, yang membuat pujian kita itu punya kekuatan atau ada kuasa di dalamnya adalah karena pujian kita itu berisikan firman Tuhan atau janji Tuhan. Kutipan dari firman Tuhan atau janji Tuhan. Bukan mungkin ayatnya nggak plek, nggak, tapi kutipan dari situ. Atau kebenaran terhadap siapa Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungannya, kebenaran firman atau janji Tuhan. Yang dituliskan dalam lirik syair sebuah lagu. Yang membuat lagu itu mendatangkan kuasa Tuhan karena ada perkataan dan janji firman Tuhan di dalamnya. Boleh katakan amin. Karena itu saudara, kalau saudara nyanyi naikkan pujian, saudara sambil ingat-ingat lagu ini iya nih, ini dari perkataan Mazmur nih, ini memuji Tuhan. Bless the Lord oh my soul. Ya. Oh ini ada nih, ini Mazmur 103 kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya. Kalau saudara mau dengar lagu, oh ini nih lagu apa ya? Tuhan Yesus baik. Wah ini di Mazmur banyak sekali nih perkataan Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Saudara, itu banyak kutipan-kutipan tentang janji Tuhan. Ada dalam Alkitab. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Boleh katakan amin. Ini firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini penting supaya kita tahu. Yang membedakan ya lagu dunia sama lagu rohani, ya cuma liriknya. Kadang-kadang ada melodi yang mirip-mirip. Oh ada orang begitu dengar lagu, ini lagu ini melodinya mirip lagu Korea ini. Wah itu saudara. Tapi yang membuat dia berbeda apa? Kata-katanya, liriknya dan liriknya itu haruslah berdasarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kenapa? Karena ada banyak juga lagu rohani. Ya, katanya lagu rohani firman, tapi fokusnya itu bukan Tuhan. Seringkali fokusnya kita semua. Kalau saya pakai istilah lagu rohani galau. Ya, saudara tahu lagu rohani galau. Tapi orang Kristen tuh banyak loh yang suka lagu rohani galau. Semua bawaannya, waduh, kita. Saya mau katakan ini ini bukan dosa, enggak. Menyatakan sesuatu, Tuhan tolonglah aku, sertai aku, tak pernah kau tinggalkanku, engkau tidak pernah melupakan, engkau selalu menyertaiku. Ya, tidak salah. Tapi jangan lupa yang namanya puji-pujian itu harusnya dominan atau mayoritas atau lebih banyak itu untuk Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk kita. Ya kita gak apa-apa sekali-sekali. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidup. Ada peninggian, ada menyanjung Tuhan.
Walaupun sebenarnya itu berdasarkan kita rindu ditolong Tuhan. Kita rindu dikuatkan. Bagi Tuhan tak ada yang... Ayo ikut nyanyi sama-sama saya, yuk. Bagi Tuhan, ucapkan. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara yang di rumah-rumah juga ikut nyanyikan. Kenapa? Ini hal yang kedua saya mau katakan. Yang pertama yang membuat pujian itu penuh kuasa karena ada firman Tuhan di dalamnya. Tapi yang kedua yang membuat pujian penyembahan itu berkuasa karena yang menyanyikannya itu menyanyikan atau mengekspresikan dengan iman. Katakan sama-sama, iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya lagu pujian penyembahan yang ada firmannya itu mesti dinyanyikan supaya kita dengar. Nanti imannya timbul. Makin imannya timbul, nyanyinya beda. Bagi Tuhan tak ada yang betul-betul pengertian kita ada di dalamnya. Kita yakini. Beda sama kita nyanyi lagu karena kita suka lagunya. Wah, melodinya asik nih. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, nyanyinya sih nyanyi. Tapi pikiran dan hatinya tidak mengimani setiap perkataan nyanyian itu. Gak jadi apa-apa. Cuma jadi hiburan. Berapa banyak kita cuma menjadikan pujian penyembahan itu sebagai hiburan. Karena itu datang ke gereja juga sering kali. Ya gak apa-apalah. Ini pujian penyembahannya masih belum kelar. Firman Tuhan belum, entarlah telat dikit gak apa-apa. Salah, keliru. Yang mendatangkan kuasa Tuhan itu ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Memberkati Tuhan. Nanti lihat kuasa Tuhan akan turun menaungi kita. Tapi kalau fokus kita cuma ya datang untuk menerima sesuatu. Waktu kita memuji Tuhan, kita memberi sesuatu bagi Dia. Itu yang membuat pujian penyembahan kita berbeda. Ada kuasa di dalamnya. Boleh katakan amin. Ya, saya seringkali mengajak jemaat memperkatakan amin. Supaya kita terus fokus. Iya, ini terjadi. Ini pasti terjadi buat saya. Amin itu artinya saya setuju dengan firman. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saya. Saudara dikasih Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan dengan iman percaya. Bukan sekedar kata-kata, tapi kita imani apa yang kita nyanyikan. Saya ingat beberapa waktu lalu ada jemaat yang pernah ngomong, Pak, saya tuh kadang-kadang di gereja tuh, ya bagus-bagus lagunya, cuman saya kadang-kadang gak bisa nyanyi, Pak. Maksudnya kenapa gak bisa nyanyi? Gak tahu lagunya, bukan. Kadang-kadang lagunya tuh gak cocok sama keadaan saya. Wah, maksudnya? Wah, itu lagunya aku diberkati, Pak. Ini saya lagi masalah berat nih. Kalau lagi masalah berat, masa aku diberkati lagi? Waduh, hutang mesti dibayar, wah segala macam. Gimana? Saya kan gak diberkati, saya gak cocok nyanyi lagu itu. Keliru, saudara. Ini yang saya mau katakan, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan iman kita. Itu bukan pada waktu itu sudah terjadi. Kalau udah terjadi, itu ngucap syukur namanya. Amin. Tapi ngucap syukur lebih awal itu juga dahsyat, itu iman. Tapi saudara dikasih Tuhan, iman itu memperkatakan, ya terjadi dalam hidupku. Aku diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak yang percaya, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Katakan bersama saya, aku percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Saudara, pujian penyembahan kita itu berkuasa karena kita percaya firman Tuhan, kita nyanyikan dengan iman, lalu kita mempercayai dengan sungguh apa yang dikatakan Alkitab pasti terjadi, bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang kudus yang bersemayam di atas pujian umat Israel. Jadi kalau kita memuji dengan iman, memuji sungguh-sungguh, Tuhan itu pasti hadir. Katakan amin. Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir menyatakan kehadirannya karena ada iman. Karena kita percaya. Bukan sekedar nyanyi biasa. Kalau nyanyi biasa mah ya penyanyi aja, atau pakai puter video gitu. Ya biar nyanyi. Kita cuma denger, gak ada apa-apa. Tapi kalau kita nyanyi dengan iman, mengikuti penyembahan dengan iman, itu yang membuat Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika Raja Daud satu kali, waktu dia belum jadi raja, dia diundang ke istana. Karena Raja Saul ini sering kerasukan roh jahat. Dan pegawainya merekomendasi, itu ada pemain kecapi. Kalau dia main, wah itu pasti nanti raja jadi tenang. Oh panggil dia. Lalu Daud mulai, begitu dipanggil ke istana, dia memuji Tuhan dengan kecapinya. Ketika roh jatuh hingga pada Saul, Daud tuh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tiba-tiba roh jahat yang ada pada Saul tuh berteriak dan lari ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya yang membuat roh jahat itu lari, itu bukan suara Daud yang bagus. Yang membuat roh jahat lari, itu bukan permainan kecapinya yang wah itu luar biasa indah. Bukan. Yang membuat roh jahat itu lari, karena iman Daud percaya waktu dia memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, dengar, di mana ada terang, kegelapan pasti sirna. Di mana ada terang, kegelapan pasti lenyap. Karena itu kalau kita memuji Tuhan, percaya. Percaya. Ketika keadaanmu suram, gelap, rumah tangga gelap, muji Tuhan di situ. Dengan iman, kegelapan pasti akan sirna. Saudara dikasih Tuhan, ini kuasa yang Tuhan sudah berikan, kekuatan untuk membungkam musuh, menghadapi para lawan. Banyak orang Kristen tidak menyadari ada kuasa dalam pujian penyembahan. Beberapa kali Tuhan menegur bangsa Israel dan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di bagian lain firman Tuhan berkata, percuma mereka menyelenggarakan ibadah, tapi memungkiri kuasanya. Karena cuma pengetahuan, cuma rutinitas. Saudara, dalam gereja Tuhan, istilah ibadah itu memakai dua istilah. Seringkali ada yang pakai istilah service, ada yang pakai istilah worship. Kalau saudara kebetulan ke negara-negara barat atau ke Amerika, kalau saudara melintasikan ada banyak gereja kadang-kadang di pinggir jalan. Ya apalagi ke daerah-daerah bukan di kota besarnya, tapi daerah-daerah pedesaan gitu, wah itu nuansa Kristennya masih kental sekali kalau di sana. Ya, nanti saudara naik mobil lihat gereja banyak tuh. Nah, biasanya di gereja tuh ada tulisan di depan, langsung di depannya di pinggir jalan tuh nanti ada pelangnya, ada tulisan services 9 AM, 11 AM. Artinya gini, ini ibadah jam berapa? Jam berapa? Ya, kayak kita ibadah jam 7.30, jam 9.30. Saudara, tapi ada gereja-gereja yang nulisnya gini di luar. Worship. UEM, worship. Biasanya kalau yang nulis worship, wah ini pasti gerejanya
nuansanya karismatik. Pasti ini Pentakostal karismatik. Biasanya udah tahu kita. Nah saudara, memang dua istilah ini benar. Mana yang benar? Dua-duanya ya. Ibadah di gereja itu ada unsur melayani, servisnya ada. Gereja harus melayani jemaat. Jemaat datang dilayani. Segala sesuatu dipersiapkan, ada tim yang sudah melayani dari awal, dari pagi, bahkan mungkin dari kemarin. Sudah mempersiapkan semua ruangan. Ada tim musik yang sudah mempersiapkan dengan berlatih. Saudara, kenapa kita mau melayani? Supaya semuanya baik. Tapi jangan lupa ada unsur yang kedua, yaitu worship. Kenapa? Unsur service ini sifatnya horizontal antar kita. Tapi worship itu vertikal kita dengan Tuhan. Unsur ini harus ada. Nah, kadang-kadang ketika kita jemaat, kita datang ke gereja, kita cuma mikirkan yang servisnya. Ah, ini gereja ini kurang enak. Aduh, gerejanya parkirnya susah. Aduh, enakan sini. Ah, di sini mah musiknya kurang bagus. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita orientasinya selalu servis. Maunya dilayani. Padahal kita lupa. Kita itu harusnya melayani. Siapa yang pertama kita layani? Raja di atas segala raja. Dengan apa? Worship kita. Kalau setiap kita tuh datang dengan hati yang mau menyembah Tuhan, yang mau memberi untuk Tuhan, yaitu pujian penyembahan, saya percaya saudara akan ketemu Tuhan dalam tanda petik, akan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tiba-tiba ada penyingkapan, pewahyuan lah, lagi nyembah, tiba-tiba kok Tuhan berikan kelegaan yang selama ini tuh ditekan seperti stres berat. Tiba-tiba mungkin dikasih hikmat kayak di jalan keluar. Kenapa kamu takut? Iya ya, gue kenapa takut? Ini kan Tuhan pasti bela. Udah, tiba-tiba pulang tuh dengan kelegaan. Tapi beda kalau kita datang cuma minta dilayani. Saudara, saya ingatkan, ayo. Dalam ibadah, khususnya juga semua hamba-hamba Tuhan juga yang melayani. Ya, we are doing services. Kita melayani jemaat Tuhan. Tapi jangan lupa, worship. Yang mau katakan amin. Penyembahan itu kepada Tuhan. Itu untuk Tuhan. Dalam bagian lain pemazmur berkata begini, I will bless the Lord. Aku hendak, kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan, memberkati Tuhan. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak, rasanya kok gak sopan ya? Kita ini siapa kok memberkati Tuhan? Saya bilang jangan tanya saya, tanya Raja Daud yang nulis ini. Oh, ini ada di Alkitab kok. Tapi puji Tuhan Alkitab bahasa Indonesia itu menerjemahkan dengan benar. Alkitab bahasa Indonesia menuliskan apa? Aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan. Ya, kita memberkati Tuhan dengan cara apa? Memuji, memuliakan, meninggikan Dia. Dan kalau kita lakukan bagian kita, memberkati Dia dengan pujian penyembahan, percayalah Dia pasti memberkati kita. In return, berkat Tuhan pasti turun atas hidup setiap kita. Saya berdoa, kita adalah jemaat, yaitu jemaat yang suka menyembah Tuhan. Jemaat yang mau selalu menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Dan kalau vertikalnya ini jalan, worshipnya jalan, nanti service-nya juga pasti jalan. Hidup kita itu akan jadi berkat buat sekitar, buat keluarga, buat teman. Apa yang membuat kita hidupnya itu semakin dibawa Tuhan naik? Karena kita banyak di hadirat Tuhan. Saya berdoa jemaat di GBWTC Mangga 2. Saudara, engkau menjadi murid yang adalah penyembah. Ketika engkau menyembah Tuhan, engkau akan alami banyak pembelaan Tuhan. Saya berdoa, hidupmu akan disertai banyak mujizat. Ketika Raja Yosafat dan bangsa Israel dikepung musuh yang sangat besar, yang gak mungkin bisa menang. Yosafat kemudian merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuhan katakan, aku sendiri akan berperang bagi kamu. Bagian kamu hanya memuji-muji Tuhan. Di situ Yosafat mulai mengerti, oke. Dia atur pasukan.
Tapi pasukan pembawa senjata udah di belakang. Pasukan yang di depan, artinya yang awal yang mendahului adalah para pemuji penyembah. Dia taruh barisan peniup sangkakala, para penyanyi, pemuji di depan. Ini kan aneh, masa mau perang kok bawanya barisan penyanyi? Barisan pembawa senjata justru dari tengah ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel mulai memuji-muji Tuhan, Alkitab berkata dibuat penghadangan Tuhan kepada bangsa Amon, Bani Moab. Mereka tiba-tiba saling berperang, saling membunuh. Dan sebagian penduduk Seir mereka lari ketakutan. Serta-merta mereka lari meninggalkan semua, boleh dikatakan itu harta mereka. Kemah-kemah perkemahan mereka yang penuh dengan semua bahan makanan dan harta mereka. Mereka pergi. Ketika bangsa Israel sampai di lembah yang harusnya mereka berperang, mereka kaget, musuh sudah gak ada. Sudah lari semua. Dan apa yang terjadi? Mereka bukannya berperang, mereka menjarah. Dan yang luar biasa, untuk menjarah aja butuh 3 hari. Saya percaya ketika kita banyak memuji-muji Tuhan, apa musuh, apa kekuatan, apa tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini, saya mau katakan pada saudara, jangan takut. Justru ketika kalau saudara mulai hari-hari mengalami banyak tekanan, itu justru tanda bahwa kita harus lebih banyak memuji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau hidupmu mulai mengalami masalah, tanda saudara mesti banyak memuji Tuhan. Dan ketika engkau banyak memuji Tuhan, engkau akan lihat Tuhan membela dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Saya mau ajak sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia ajaib, dia baik, kuasanya ajaib dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada saudara berkata, Pak saya tuh pengen muji Tuhan, tapi saya gak bisa nyanyi, saya gak pinter, gak bisa main musik. Puji Tuhan, kita ini ada di zaman yang beda sama zaman 2-3 dekade yang lalu. Zaman itu aja dulu masih ada yang namanya CD, masih ada kaset malah. Sudah dikasih Tuhan, sekarang lebih gampang, pakai handphone di mana aja bisa buka YouTube, buka pujian penyembahan. Ini bukan untuk saya, tapi saya cuma mau tanya aja. Berapa banyak jemaat yang pernah atau mungkin suka mengikuti worship bersama dengan saya melalui YouTube? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, cukup banyak juga ya. Kalau yang belum, saudara bisa pakai itu. Bisa pakai. Ketika Tuhan menyuruh saya, pertama kali ini saya bersaksi sebelum saya tutup. Saya ingat di awal pandemi, saya ini ada teman-teman saya yang saya cukup sedih dipanggil Tuhan. Rekan sejawat hamba Tuhan. Rasanya baru 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya saya masih retreat sama-sama. Saya sebagai pembicara, saya ketemu di retreat. Tapi 2 minggu kemudian, dengar kabar dan kemudian dipanggil Tuhan. Itu satu pukulan berat. Beberapa orang. Dan saudara, sudah itu ketika saya mendengar ada lagi yang mulai kena sakit. Saya berinisiatif sama istri saya bilang udah. Gara-garanya salah satu teman ini istrinya yang sudah dipanggil Tuhan, dia kemudian kasih kabar. Anaknya kasih kabar, boleh gak Om Weliar nyanyiin nyanyian pujian? Nanti biar mami sambil dengerin. Iya, saya bilang langsung. Saya bikin rekaman, saya rekam nyanyi. Lagu-lagu, I am the God that heal, Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya saya nyanyi-nyanyian membawa kekuatan iman. Saya rekam, langsung saya kirim. Tiba-tiba beberapa teman yang sakit lagi, saya rekam, saya kirim. Dan puji Tuhan, kalau menurut catatan saya dan istri saya, semua yang kita kirim pujian penyembah itu, puji Tuhan, semuanya lolos, semuanya sehat kembali. Saudara, cuma satu. Ketika mereka gak berdaya, mereka cuma dalam hati bisa ikut nyanyi. Tapi waktu mereka dengar itu, iman mereka bangkit. Mereka mulai menyanyikan itu sampai mereka bisa memperkatakan. Dan mereka mengalami mujizat. Dan saudara, satu teman saya berkata, Bang Weliar bikin dong IG Live, kita worship masa-masa gini. Saya gak pernah terpikir, saya ini bukan orang sosial media. Tapi waktu itu saya tuh seperti dipaksa Tuhan buka sosial media. Hanya beberapa bulan sebelum pandemi dimulai. Ada orang bikin sosial media Instagram pakai nama saya.
Kemudian ada di take down, tapi kemudian orang bilang, Pak Welan mesti bikin sendiri. YouTube channel juga gitu. Saya bukan orang yang punya ambisi gitu-gitu, enggak. Tapi tiba-tiba sama Tuhan tuh dibuat ada orang bikin YouTube channel pakai Weliar Kauntu. Sampai akhirnya tim di gereja berkata, Pastor kita atur gini. Ya udah, tapi Pastor mesti bikin. Oke. Dibikinlah YouTube channel Weliar Kauntu Official. Nah, ini anak-anak yang bikin di gereja. Tapi saya tahu itu cara Tuhan memaksa saya untuk masuk ketika masa pandemi. Dan begitu masuk pandemi, ketika teman-teman mulai nyuruh, saya mulai worship. Saya ingat kita belum bisa keluar banyak, saya secara online. Saya bilang, ini kalau saya masuk ke Instagram, audionya kan gak bagus ya. Kalau Zoom atau apa. Nah, saya beli alat yang bagus. Saya beli online, mikrofon yang bagus, lumayan lah. Beli sound card yang baik, supaya kalau saya rekam, orang lihat, dengar audionya bagus. Saudara, saya siapkan. Satu malam, saya WA sekretaris saya, tolong kamu cek sound, kamu dengar sana, saya buka nih ya. Sampai membuka IG Live aja saya masih perlu nanya dulu, gimana caranya? Gini IG Live, gini caranya, buka gini. Oke, ini saya masuk, ini gambarnya udah oke belum? Udah, baru cek sound. Nanti dia WA lagi, Pastor ini gitarnya kurang naik dikit, gitarnya naik dikit. Saudara, sementara saya lagi mau cek sound, saya mulai nyanyi. Satu lagu untuk dia kasih. Itu tiba-tiba set. Saya sambil saya ini sekretaris saya kirim WA lagi. Pastor, tolong jangan live ya. Ini orang banyak sudah ikut worship. Oh ya? Dalam hati saya, waduh, nggak bisa berhenti nih. Padahal rencananya cek sound. Nggak jadi cek sound karena hari itu ada sekitar 60 orang ikut worship sama-sama. Saya nggak bayangin ini dari mana, nggak diinfo apa-apa. Dan mereka cuma menuliskan gini, Pak Weliar atau Pastor, please lakukan ini, please lakukan ini minimal seminggu sekali, please Pastor. Saya bilang oke, semuanya saya senang yang bisa join worship malam ini, nanti Jumat depan kita bilang. Begitu Jumat depan ternyata enggak 60, udah 120 orang. Berikutnya bikin lagi sudah hampir 200 orang bisa ikut worship sama-sama. Staf kami bilang, Pak, kayaknya kalau Instagram kualitasnya ini kita bikin di YouTube juga aja supaya bisa dilihat lagi, bisa orang ngulang. Oh ya udah atur aja. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak pernah berpikir sampai hari ini. Ketika itu dimulai, orang mulai mengirimkan kepada saya bukan sekedar permohonan doa tiap hari. Tiap hari saya doakan dan saya mendoakan. Yang dikirimkan permohonan doa di YouTube channel ataupun DM ke Instagram saya doakan. Walaupun saya bukan doain lama satu nama, enggak. Saya nubuatin setiap perkataan mereka saya baca, saya tumpang tangan. Itu saya doakan. Setiap hari saya menyediakan waktu. Kalau pagi biasanya buka YouTube channel, nanti kalau udah sore atau malam saya buka yang Instagram. Saya doain. Itu biasanya banyak, bisa sampai puluhan. Tapi saudara, di samping itu, yang mengirimkan kesaksian juga banyak. Mereka yang begitu lagi nyanyi nyembah alami kesembuhan seketika. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, keluarganya, pekerjaannya, mengalami kesembuhan. Di situ saya berkata, ini Tuhan. Tuhan yang bekerja, ada kuasa melalui pujian penyembahan. Sampai hari ini, saya lihat ribuan orang. Dan kalau Senin pagi, sekarang setiap Senin, Rabu, Jumat jam 6 pagi saya adakan worship di YouTube channel saya. Dan saudara, itu tiap pagi saya juga ikut buka. Kenapa? Karena setelah mulai aktif pelayanan lagi saya nggak bisa live, jadi saya sudah taping. Tapi apa yang saya lakukan? Setiap jam 6 pagi saya juga duduk depan komputer saya. Saya mulai doakan, mereka menuliskan di kolom chat. Sambil saya ikut menyembah. Dan setiap pagi itu lebih 1000 orang ikut worship sama-sama. Kalau lebih 1000 orang saya pikir-pikir, iya ya kita mau pakai gedung apa kalau mengumpulin orang sebanyak ini. Tapi inilah Tuhan. Saya percaya ke depan ini ada banyak mujizat terjadi. Saudara yang pernah mengikuti, saudara boleh share ke teman keluarga supaya lebih banyak lagi mengalami mujizat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak maksud cerita ini, saya nggak ada rencana, tapi saya rasakan ini akan ada banyak gelombang mujizat kesembuhan melalui pujian penyembahan. Itu akan terjadi.
bukan dari saya pribadi, tapi ketika dari jemaat, saudara mulai membawa ini. Nyanyian itu ada di rumah-rumah. Yang mengerti katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan sendiri. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, buka hati kita.